Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dewi Alawaliyah, NIM 4112413035. Saya Rima Oktavia Salsabila dengan NIM 4112411025. Saya Gira Sulifana Baban dengan NIM 4112411034. Sesinta Uliazara dengan NIM 4112411024. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan program sederhana yang kami buat menggunakan bahasa C++. Program ini kami beri judul Apotek Sederhana. Tujuan utama program ini adalah menyimulasikan proses pembelian obat di apotek, menampilkan daftar obat, mencatat jumlah yang dibeli, menjumlahkan total biaya, menghitung uang kembalian, serta dan memastikan stok obat berkurang setelah transaksi. Program ini berguna untuk memahami konsep struct, array, perulangan kondisi, dan fungsi di dalam bahasa C++. Selain itu, bisa dijadikan dasar untuk membuat aplikasi kasir atau POS, point of sale sederhana. Lalu yang pertama ada penjelasan tentang struktur dan program data. Di bagian awal kode, kami mendeklarasikan struk obat yang merupakan struktur khusus untuk menyimpan data-data obat. Ini sangat penting untuk mengelompokkan informasi menjadi satu kesatuan. Lalu kami membuat array daftar obat 5 yang berisi 5 data obat yang umum di apotek seperti paracetamol, amoxicillin, vitamin C, antalgin, dan OBH. Setiap obat memiliki nama, stok awal, dan harga satuan. Kami juga menggunakan library EOManIF untuk membuat tampilan tabel lebih rapih menggunakan setway. Kemudian di fungsi kedua ada proses logika dan perulangan. Setelah daftar obat ditampilkan, user diminta memilih obat berdasarkan nomor. Untuk memastikan user tidak memilih nomor yang salah, kita beri validasi. Jika input valid, maka program akan menanyakan jumlah pembelian dan mengecek apakah stok mencukupi. Jika tidak cukup, maka muncul pesan error. Jika cukup, maka subtotal dihitung, total ditambahkan, stok dikurangi. Perulangan dual digunakan agar user bisa membeli lebih dari satu obat. Ini memberikan fleksibilitas kepada user layaknya berbelanja beberapa jenis obat di apotek. Yang selanjutnya, untuk pembayaran, setelah user selesai memilih obat, program akan menampilkan total harga, input jumlah uang yang dari pembeli, kemudian validasi apakah uang cukup, menghitung kembalian, memberi pesan terima kasih. Ini menunjukkan bagaimana logika transaksi dan validasi pembayaran diterapkan dalam program. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan output. Nah, di sini output dari coding yang sudah kita buat tadi. Di sini ada nama obat serta stok. Nah, di sini disuruh pilih nomor obat yang ingin dibeli dari nomor 1 sampai 5. Contohnya kita di sini akan memasukkan nomor 1 yaitu paracetamol. Nah, di sini ditanyakan jumlah yang ingin dibeli. Nah, di sini stoknya ada 20 dan kita masukkan nomor jumlahnya itu 2. Subtotalnya di sini ada 10.000. Lalu ditanyakan ingin membeli obat lain atau tidak. Lalu di sini saya menjawab ya. Nah, di sini saya memilih nomor obat yaitu 4 atau antalgin. Di sini jumlah yang ingin dibeli 1. Lalu ditanyakan lagi ingin membeli obat lain, saya menjawabnya tidak. Setelah itu total yang harus dibayarkan itu Rp16.000. Nah, di sini saya menginput uang yang ingin saya bayarkan yaitu 20.000 dan di sini ada tampilan 6.000 untuk jumlah kembaliannya. Nah, begini berikut tampilan outputnya sudah kami buat dari codingan yang kita buat tadi. Nah, setelah itu penjelasan fungsi C++ yang digunakan. Fungsi-fungsi penting yang digunakan dalam program ini yaitu pertama ada struct untuk mengelompokkan data obat dalam satu struktur. Yang kedua ada array untuk menyimpan daftar 5 obat. Lalu do while mengulangi proses pembelian sampai user berhenti. Yang keempat if else untuk validasi input dan stok. Sin dan code input dan output pengguna. Lalu setway menata tampilan tabel agar rapi. Program ini menyatukan banyak konsep dasar pemrograman secara praktis. Dan yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari program yang telah kami buat, yaitu kelebihannya
mudah dijalankan, cocok sebagai latihan dasar, tampilan rapi, data obat bisa dimodifikasi dengan mudah. Kemudian kekurangannya, yang pertama belum bisa menyimpan data pembelian, data obat masih hard coded, dan yang terakhir belum ada fitur login atau manajemen stok secara dinamis. Lalu pengembangan selanjutnya, program ini bisa dikembangkan ke versi yang lebih kompleks, contohnya menambah fitur admin dan user login, menyimpan data ke file, teks, atau database, menambah fitur cetak stroke, menampilkan histori pembelian, menambahkan tampilan GUI untuk menggunakan library seperti Qt atau SFML. Kemudian kesimpulannya, program ini merupakan simulasi sistem kasir sederhana yang sangat cocok digunakan untuk belajar dasar-dasar pemrograman seperti struct, array, logika, percabangan, perulangan, dan validasi. Dengan program ini, pengguna bisa berlatih membuat aplikasi nyata yang berguna di dunia kerja, terutama di bidang sistem informasi dan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Kami senang bisa belajar banyak dalam membuat program ini. Semoga program kami bisa bermanfaat dan jadi inspirasi untuk teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.